Korintus 15 ayat 51 sampai 57. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Halo, Shalom. Di video kali ini masih bersama Napuan Karpidol, Nabi Karpidol tentunya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai rahasia di balik kematian. Banyak yang mereka belum mengerti, yang khususnya yang masih awam-awam, yang dia tidak mengerti sama sekali firman Tuhan, ya saya diperuntukkan untuk itu ya. Tapi yang sering membaca, sering belajar, sering mengkaji, untuk video kali ini tuh tidak saya rekomendasikan ya. Ini untuk yang awam saja. Tetapi kalau kalian ingin banyak tahu mengenai apa yang saya sajikan ini, mungkin bisa menjadi wawasan baru untuk kalian semua. Jadi topik pada pembahasan kali ini adalah mengenai rahasia di balik kematian. Banyak pemeluk Kristen Kristen awam ya, yang dia kurang menjangkau pengertian di dalam Alkitab ya tentunya. Banyak yang berspekulasi juga mengenai ketika orang mati, kalau dia hidupnya berkenan di hadapan Tuhan itu, tubuhnya itu akan diperbaharui dengan tubuh kemuliaan ya. Itu kurang tepat ya maksudnya. Saya menyebutkan itu kurang tepat dan agak keliru ya. Yang benar itu adalah ketika manusia itu mati dan dia hidupnya berkenan, dia percaya Yesus gitu. Dia percaya Yesus, itu tubuh yang lama itu nggak diperbarui, tetapi kita tuh diberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Jadi tubuh yang lama yang jasmani daging itu, darah dan daging itu ya berlalu begitu aja, begitu nggak digunakan. Tetapi kalau orang yang tidak di dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan dengan tubuh yang berdosa itu, ya, dengan tubuh yang berdosa itu. Karena di dalam literasi Alkitab juga ada namanya kebangkitan tubuh ya, kebangkitan tubuh di situ. Jadi jangan dianggap tubuh itu harus dia itu digambarkan itu harus darah dan daging, enggak seperti itu. Pengertian tubuh itu universal, artinya jamak ya, jamak. Kita harus melihat konteksnya dulu tubuh itu. Tubuh yang dimaksud di dalam ayat Alkitab itu, yang dimaksud di ayat Alkitab itu tubuh yang seperti apa gitu. Tetapi bagi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu dibangkitkan dengan tubuh yang berdosa itu, yang sekarang ini yang kita gunakan ini, tubuh jasmani ini. Karena yang berdosa ini ya ini, yang jasmani ini. Begitu. Makanya ketika Tuhan Yesus itu menggenapi untuk sebagai simbol, bukan sebagai simbol saja, tetapi sebagai bukti nyata ya, bahwa darahku sedih ya kalau misalkan menyebutkan kalimat ini sebenarnya buat saya. Darahku tertumpah bagi banyak orang gitu. Apalagi ketika kita ngelihat, berimajinasi gitu kan. Dari filmnya, terus dari kalau kita baca urutan-urutannya secara ordinal gitu ya, dari cerita dari dalam Alkitab itu ada benar-benar sengsara itu Tuhan Yesus itu.
jadi tertumpah bagi banyak orang. Jadi barang siapa yang percaya, dia dimenangkan, dimerdekakan. Jadi kamu tidak diperbudak dosa, kamu akan mengalami maut berkali-kali itu nanti kalau tidak dimenangkan oleh Yesus. Tidak dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, kamu akan mengalami maut sampai selama-lamanya itu. Karena sengat maut itu ya yang paling berbahaya sebenarnya bagi manusia ya. Tapi buat Allah itu bukan sesuatu hal yang remeh-temeh di hadapan Dia itu. Jadi saya mau katakan ya, bagaimana dengan orang yang di luar Kristen ya? Orang yang tidak percaya Yesus, bagaimana dia nasibnya setelah kematian? Saya ingin kasih tahu bahwa mereka akan masuk ke dalam dunia orang mati. Sebelum hari penghakiman itu, dia masuk ke dalam dunia orang mati itu. Berbeda kalau orang yang percaya Yesus, dia hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Itu berbeda tempatnya, bukan di dalam dunia orang mati. Entah itu disebutnya Firdaus, yang penting bukan di dalam dunia orang mati. Karena ada makna filosofisnya soalnya. Ada makna filosofis. Tuhan Yesus turun dalam kerajaan maut, dia sudah memenangkan, dan dia sudah mengatakan pertama kalinya orang yang disalib di sebelah Yesus mengatakan, ketika Yesus mengatakan apa kepada dia itu, kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pada hari ini juga kau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya dia bukan seorang yang beragama, bahkan dia dicap sebagai seorang penjahat ya di situ, tetapi dia mengakui, dia bersujud, dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia memohon ampun dan meminta kalau misalkan Tuhan Yesus datang sebagai Raja untuk mengingat dia gitu. Jadi supaya dia tidak terlempar ke dalam kebinasaan. Semua dia ucapkan itu kepada penjahat yang di sebelah Yesus itu ya, yang dia sudah mengakui, dia merendahkan dirinya, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapannya itu. Berbeda dengan kita yang tidak melihatnya secara langsung. Bahkan dia yang paling beruntung ya, bukan paling beruntung, dia yang paling pertama di antara rasul-rasul yang lain, para murid-murid Yesus itu, yang dikatakan dia akan masuk ke dalam Firdaus itu. Jadi bagi orang yang di dalam Kristus ya, orang yang di dalam Kristus, dia akan terhindar dari dunia orang mati. Tetapi kalau orang di luar Kristus ya, tidak percaya kepadanya, tidak mengikut dia, ya dia berada di dalam dunia orang mati. Dunia orang mati itu penuh dengan kehampaan, gelap, remang-remang, gelap sekali gitu. Terus kesesakan, penderitaan lah gitu. Jadi kehampaan yang sangat luar biasa sekali tuh, benar-benar menyakitkan. Itu dunia orang mati itu. Jadi kalau kamu merasakan kehampaan di dalam dunia itu nggak seberapa. Jadi kalau misalnya di dalam dunia orang mati itu kehampaannya luar biasa banget itu. Seperti memang kita itu merasakan penderitaan yang sangat amat parah. Itu belum masuk ke dalam kematian yang kedua itu, yang dijelaskan di Wahyu 21 ayat 8 itu. Itu belum sampai ke situ. Jadi sangat-sangat mengerikan sekali sebenarnya. Ya, ngeri sebenarnya. Mungkin nanti saya akan bagi partnya ya. Part-partnya mungkin ini sebagai pembukaan saja. Ini saya akan bahas mengenai rahasia di balik kematian ya. Dalam tataran kajian Alkitab ya. Tadi saya udah opening ya.
opening dengan berbagai penjelasan di awal dan sampai sekarang. Semoga ini bermanfaat. Ini saya akan terus berkelanjutan mengenai rahasia di balik kematian ini. Nanti banyak hal yang mungkin kalian akan mendapat suatu wawasan yang baru ya, baru kalian dengar ataupun kalian jumpai hal-hal penjelasan seperti yang saya paparkan ini. Tetapi saya akan pastikan saya tidak akan pernah keluar dari Alkitab. Karena saya juga mengkaji dari 1 Korintus 15 ayat 50 yang seperti ini ya. Uh, 15 ini kalau nggak salah ya, ini 15:50. Jadi saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi mereka tidak akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Jadi poinnya seperti itu. Itu sangat-sangat menyakitkan sekali menurut saya. Dan itu penderitaan. Itu belum masuk loh ke dalam kematian kedua. Nanti saya akan bahas ya di part yang kedua ya. Di part kedua mengenai rahasia kematian, rahasia di balik kematian ya. Dalam hal ini menurut tataran kajian Alkitab, saya pastikan saya tidak akan keluar dari ruang lingkup Alkitab ya. Nah, karena apa? Karena kalau kita keluar dari ruang lingkup Alkitab itu ada menyebutkan di dalam Alkitab itu terkutuklah sekalipun dia malaikat. Jika ada Injil diberitakan yang tidak sesuai yang diberitakan oleh para rasul, sekalipun dia malaikat, terkutuklah dia itu. Ngeri kan? Jadi saya pastikan ini tidak akan keluar dari koridor Alkitab ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga wawasan ini, sharing ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, saudara-saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus, satu tubuh Kristus. Jadi pesan saya adalah di dalam video ini kita jangan pernah menghakimi apapun itu kondisinya, karena kita kan tahu bahwa kita harus mengasihani sesama kita. Makanya slogan dari kekristenan itu yang paling terkenal adalah kasihinilah musuhmu. Ya, kasihinilah musuhmu. Jadi kasihinilah musuhmu. Apalagi kalau kamu menjudgment saudara seimanmu atau saudara sesamamu, itu udah dia tidak hidup di dalam Kristus. Itu aja. Jadi apa yang sebenarnya yang boleh kita lakukan ya, kalau soal kritik-kritik ya, yang tidak ini ya, maksudnya hanya sebagai tataran pengajaran saja, tataran pengetahuan saja. Kalau kritik-kritik sih nggak apa-apa ya, kalau kritik-kritik ya mengenai Alkitab, mengenai pengetahuan berkenaan dengan teologi Alkitab, teologi kekristenan ya, tafsiran-tafsiran di dalam Alkitab, itu nggak jadi masalah. Tetapi jangan menjudgment, apalagi mengatakan sesat itu. Karena kita harus melihat diri kita sudah benar apa enggak gitu. Itu kita nggak boleh menjudgment orang, nggak boleh. Nggak ada namanya perintah Yesus gitu untuk pengikutnya itu untuk kita untuk menjudgment gitu. Apalagi kita siapa gitu. Kita dari generasi yang keberapa gitu. Maksudnya. Jadi kita harus tahu diri lah, mengevaluasi diri kita itu seperti apa gitu kan. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan. Saya akan lanjut nanti di part yang kedua ya, mengenai rahasia di balik kematian ya, dalam hal tataran tafsiran atau kajian ya, lebih tepatnya kajian Alkitab ataupun kajian di dalam kekristenan ya.
supaya kita tidak salah mempersepsikan ataupun salah mengerti atau salah atau menjadikan nanti terdistract dengan persepsi ya. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini. Sampai ketemu di video video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin.